A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak semangat Pak? Mana salamnya kok gak semangat banget kayaknya? Saya berdiri aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini wali murid kelas 1 sampai kelas 6 ya. Ya tadi ya. Ini udah rawuh semua apa belum? Belum ya. Sambil nunggu yang rawuh ya. Ya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah memberikan karunia yang luar biasa. Kita sudah berapa tahun ini nggak bertemu ya? Sudah 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih ayah bunda kayaknya nggak ada pertemuan kayak gini. Jadi ini masya Allah luar biasa. Kita bersyukur sama Allah. Kita sampai hari ini lolos ya. Lolos, bener-bener lolos. Lolos dari apa? Lolos dari COVID, lolos dari kematian. Karena teman suami saya itu teman ngaji setiap minggu, 2 masih muda-muda, lolos. Nggak lolos. Dia meninggal karena COVID. Allah, mudah-mudahan mereka mati syahid ya, mudah-mudahan karena wabah ya. Nah ini karena ketika kita ingat kemarin COVID itu kayak apa sih ya Allah, kita bisa merasakan nggak berani keluar, takut ketularan. Terus yang kena di sini ada nggak yang mantan COVID? Mana coba tunjuk jari mantan COVID? Oh Ustaz juga, saya juga, lo bapaknya juga, bapak-bapaknya lain nggak? Nggak tunjuk jari berarti nggak ya? Mau tangguh ya. Nah bunda-bunda mana bun? Yang mantan COVID? Nah ngerasain kan kayak apa penderitaannya? Kayak apa takutnya? Takut mati. Takut mati kalau sewaktu-waktu mati. Karena apa? Karena kita belum siap bekalnya. Jadi ketakutan mati itu masya Allah ya, kita merasakan banget ya kayak gitu ya. Jadi kita bersyukur banget bun. Kita alhamdulillah lepas dari COVID. Terus bunda-bunda ayah-ayah yang rawat di sini tentu saja adalah yang kasih Allah sehat. Sekarang itu pada sehat semuanya. Anak-anak sehat, ayah sehat, bunda sehat, itu luar biasa. Karena Allah luar biasa. Karena kita udah merasakan sakit, merasakan COVID, jadi ngerti bagaimana rasa syukurnya kita ketika kita itu sehat. Semangat ayah bunda ketika kita sehat. Inilah salah satu hikmahnya kita bisa bertemu di sini dalam forum ilmu, forum yang diridhoi sama Allah, forum yang disukai sama Allah tuh gini, kumpul terus di sini mengkaji ayat-ayat Allah. Istilahnya pengajian ya, pengajian itu kan kita lagi mencari ilmunya Allah. Nah ini adalah forum yang disukai Allah, yang diridhoi Allah, yang para malaikat mengelilingi kita, menyebutkan satu persatu dan kita dibanggakan sama Allah. Insya Allah dan insya Allah juga keberkahannya. Mudah-mudahan keberkahan jalan ilmu ini adalah jalan yang mudah untuk menuju ke surganya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ada judul juga nih requestnya Ustaz, peringatan tahun baru hijrah. Tahun baru hijrah saya bawa Al-Quran setelah ayah bunda, bawa Al-Quran. Saya sengaja bawa memang yang ada tafsirnya, jadi ini sekalian tafsirnya. Untuk hari ini akan saya sampaikan surat Al-Fajr. Wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Demi perhatikan fajar bila telah menyingsing dan mengubah suasana gelap dengan terang, dan 10 malam-malam pertama Dzulhijjah atau akhir malam Ramadan atau malam-malam pertama bulan Muharram. Dan semua yang genap dan ganjil yang berpasangan berlawanan atau ganjil atau hari raya dan hari Arafah dan malam bila telah sirna. Tidakkah semua itu dapat dijadikan alat sumpah bagi orang yang hidup akal
pikirannya dan mengetahui keadaan kejadian semua itu. Saya bacakan tafsirnya dari surat Al-Fajr. Allah bersumpah demi fajar. Ini Allah sumpah, ngomongnya itu dengan sumpah. Kalau kita ngomong dengan sumpah artinya kita ngomongnya bersungguh-sungguh, bahkan sampai demi Allah. Kalau Allah bersumpahnya dengan makhluknya, yaitu demi fajar yang Dia ciptakan. Ma min ayamin amal shalih ahabbu ila Allahi fihinna min hadhil ayamil ashri dzil hijjah. Qalu wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah la rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari-hari di mana orang yang beramal sholih di dalamnya yang lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari 10 Dzulhijjah, termasuk tadi di depan sudah disampaikan tafsirnya, termasuk 10 Muharram. Sahabat bertanya juga, jihad fisabilillah tidak dapat menyamainya? Nabi SAW menjawab, juga jihad fisabilillah, kecuali jika seorang keluar dari rumahnya membawa harta jiwanya kemudian tidak kembali, yakni habis harta dan nyawanya. Hadis riwayat Bukhari. Ayat yang dirahmati Allah itu tadi dari surat Al-Fajr, bahwa Allah bersumpah bahwa di hari-hari ke-10 tadi disebutkan Dzulhijjah termasuk Muharram, itu adalah hari-hari yang istimewa. Itu memang hari yang dilebihkan sama Allah, yang diberikan sama Allah untuk umat Islam dengan penuh kasih sayangnya, dengan kemurahannya. Allah memberikan hari-hari yang istimewa di mana kita di situ ketika beramal sholih nilainya gede banget, nilainya dahsyat banget, nilainya luar biasa. Bahkan ketika sahabat bertanya, apakah jihad fisabilillah tidak akan bisa menyamai? Kata sahabat tanya kepada Rasulullah, nggak akan bisa menyamai pahalanya saking besarnya, kecuali jihad fisabilillah dengan harta dan nyawanya, dan dia tidak kembali dengan harta dan dengan nyawanya. Artinya apa? Artinya orang ini pergi berjihad di jalan Allah dengan membawa bekal harta dan nyawanya, kemudian terbunuh di jalan Allah. Itu baru bisa menandingi. Jadi ketika kita beramal sholih, salah satunya yaitu di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang mulia itu, yaitu yang salah satunya adalah bulan Muharram yang sekarang ini, berarti ini hari-hari yang istimewa, yang dimana kita ketika itu beramal sholih di hari-hari ini, pahalanya tidak ada yang menandingi kecuali jihad dengan harta dan mati syahid. Nah, yang benar tahu nggak pahalanya orang yang mati syahid? Tahu? Mati syahid tanpa hisab masuk surga. Itu baru yang bisa menandingi. Nah, ayah bunda, karena ini adalah hari yang istimewa, hari yang mulia, maka kita mesti cerdas. Kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan Allah. Kesempatan ini nggak tiap hari. Ini di bulan Muharram. Berarti kita akan menggunakan sebaik mungkin, akan menggunakan semaksimal mungkin untuk beramal sholih, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Amalan apa aja, Bun? Amalan apa yang mau kita kerjakan ya? Untuk meraih kedahsyatan pahala
bulan Muharram. Mau ngapain aja Bunda? Ayo Bun, mau ngapain Bun? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, meraih pahala yang besar di bulan Muharram yang spesial ini. Apa tadi Bu? Sodako. Nah, sodako mengeluarkan harta. Dan alhamdulillah Ustaz tadi sudah menyampaikan kata bahwa hari ini juga kita akan memberikan sodako kita, harta kita untuk anak-anak yatim. Berapa? 31 anak. Sama? Oh, semua orang tua juga. Oh, sebagian besar dari orang tua. Oh ya. Oh, jadi masih kesempatan Bun. Masih kesempatan, belum ditutup kan Ustaz? Masih kesempatan. Ini mumpung bulan Muharram, bulan yang istimewa, yang pahalanya dahsyat luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti untuk bismillah mengeluarkan harta saya kan ini titip untuk anak yatim. Jadi sedekah terus apa lagi Bu? Puasa Tasu'ah, puasa Asyura. Besok hari Senin tanggal 9 Muharram. 10-nya besok. Tanggal Asyura. Asyura itu tanggal 10 Muharram itulah disunahkan berpuasa, yaitu akan diampunkan dosanya selama 1 tahun. Kemudian apa lagi Bu? Perbanyak ngaji, Masya Allah ya. Membaca Al-Quran, 1 huruf dibaca Al-Quran ketika hari-hari biasa itu pahalanya 10 kali lipat kebaikan, apalagi di bulan Muharram. Maka banyak-banyaklah karena pahalanya dilipat gandakan. Ayo mau ngapain ya? Bunganya tadi sedekah dan ngaji. Ayahnya mau ngapain? Apa ya? Halo? Mau apa ya? Oh, jawabannya masih banyak. Masih banyak lah. Nyapu masjid itu termasuk kan? Ngepel masjid. Cari uang betul. Cari uang mencari rezeki itu jihad fisabilillah, karena untuk mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Oh betul kan, betul. Ngopeni orang tua loh kan, ngopeni orang tua. Siapa yang udah punya mertua udah sepuh terus sakit? Ada nggak? Nggak ada. Ini masih muda-muda, orang tuanya masih muda-muda ya. Ada kalanya punya simbah ikut. Ada nggak yang diikuti simbah? Oh itu luar biasa jihadnya, apalagi loh ketika Muharram ditambah lagi niatnya. Ya Allah, aku lagi jihad fisabilillah. Nah itu amalan-amalan yang nanti mungkin ayat-ayat gotong royong mungkin. Sekarang kan mau 17 Agustus. Bismillah gotong royong di desa itu termasuk amal sholih. Terus kemudian ngasih apa? Ngasih minum, ngasih snack untuk orang yang lagi gotong royong, itu termasuk jihad fisabilillah. Sedekah-sedekah, hadiah-hadiah kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya orang-orang yang fakir, kemudian saudara yang kekurangan, kemudian orang tua yang perlu kita santuni. Itu insya Allah itu akan menjadi amalan yang sangat dahsyat pahalanya, karena ini dilakukan pada hari-hari Muharram. Nah, ayah bunda, ini tahunnya baru. Insya Allah tahun baru. Waktu itu kan Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Ini momen ketika Rasulullah itu di Mekah itu sudah sangat menderita. Rasulullah dan para muslimatnya di Mekah itu sungguh sangat didolimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka dihina, dibully, dianiaya. Bahkan ketika Rasulullah ke Taif, masih ingat ceritanya ya, kalau Ustaz pada ceritain sirah Nabi itu insya Allah sampai. Ketika Rasulullah di Taif itu bukannya diterima dengan baik, bahkan Rasulullah itu dilempari pakai kotoran
dibunuh oleh para sahabat, oleh para kafir Quraisy. Kemudian Allah mewahyukan untuk berpindah dari Mekah ke Madinah. Sekarang bayangan kita real aja bunda, ayah bunda udah pada punya rumah semua kan? Udah pada punya rumah kan? Rumahnya disenengi nggak? Seneng sama rumah nggak? Seneng sama rumahnya, ditata begitu rapi, begitu bersih. Mungkin bunga-bunga kemarin karena COVID bunga-bunganya penuh. Bunga yang mahal atau yang murah? Ada yang mahal enggak? Ada yang jualan bunga enggak? Ada nggak yang jualan bunga? Tuh rapih ditata di rumah, pokoknya rumahnya cantik, pokoknya jadi bersih, pokoknya indah, pokoknya dihuni tuh seneng gitu loh. Kalau kemana-mana gitu kan pulang ke rumah itu rasanya seneng banget. Kayaknya nggak perasaan kan diajak pulang ke mertua aja, nggak mau lama-lama, pinginnya cepat pulang ke rumah. Karena rumah itu adalah surga bagi kita. Nah coba bayangin, kalau tiba-tiba ayah bunda tiba-tiba disuruh pindah dari rumah itu. Pindahnya belum tahu entah nanti di mana, entah itu kayak apa, di sana ada siapa, belum ada gambaran sama sekali. Itulah bayangan ketika Rasulullah dan para sahabat diminta hijrah oleh Allah dari Mekah ke Madinah. Kayak apa rasanya coba? Tapi bagaimanapun beratnya, karena taat kepada Allah, Rasulullah dan para sahabat akhirnya hijrah ke Madinah. Nah ini bunda ayah yang dirahmati sama Allah, momen hijrah. Hijrah ini karena apa? Karena di sana nanti akan bisa menjalankan ketaatannya kepada Allah. Di Madinah Rasulullah dan para sahabatnya bisa menjalankan aturan-aturan Allah. Gak seperti waktu di Mekah, banyak sekali halangannya, banyak sekali penganiayaannya, banyak sekali penderitaannya ketika mau menjalankan aturan Allah. Kita ambil hikmahnya, kita ambil ibrohnya. Ayah bunda, tahun kemarin Idul Fitri panjenengan sudah putih kembali, bersih. Idul Fitri kembali bersih, dosanya sudah diampunkan semuanya. Pertanyaannya setelah Syawal sampai Surah ini, sampai Muharram ini, udah pernah bikin dosa lagi apa belum? Hah? Ayah bunda, kan kemarin ketika berjuang 1 bulan lamanya kan sama Allah diampunkan dosa semuanya, kembali fitrah bersih, dosanya udah hilang semua. Pertanyaannya setelah hari raya kemarin sampai hari ini, udah pada bikin dosa lagi apa belum? Yang diem aja alim ya, nggak bikin dosa. Ya itu loh maksudnya, Allah itu saking sayangnya sama kita. Ya Allah diberi lagi kesempatan, banyak pahala, diberi lagi. Nah termasuk salah satunya yaitu kita muhasabah. Kita jadikan tahun ini muhasabah, hari ini muhasabah. Kita hitung-hitung 3 bulan ini udah bikin dosa apa aja ya. Ya Allah, kemudian ketika kita muhasabah, maka astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Kami mohon ampun ya Allah, aku manusia biasa, aku suka ngeles. Gitu kan? Kamu salah sama Allah kan suka ngeles kan? Suka bikin-bikin alasan. Tahajudnya udah setiap hari belum? Tahajudnya sudah setiap hari belum? Mantap. Jawabnya mantap. Bapaknya kok kalem banget sih? Pak, tahajudnya udah setiap hari belum? Ternyata juga ya. Coba, ini tahun baru muhasabah. Ya Allah, saya hijrah ini sebagaimana Rasulullah hijrah akan lebih dekat kepada Allah, akan lebih bisa menjalankan aturan Allah, akan lebih bisa meninggalkan larangan Allah, akan lebih bisa mengislamkan seluruh anggota badan kita. Hati-hati kemarin ini resek-resek apa enggak? Ada hati yang suka sirik enggak? Ada hati yang suka panas enggak? Ada. Ada suka ngiri enggak? Ada lagi. Ada yang suka marah enggak? Oh, kalau marah semuanya ada. Nah, hati yang ada marah di dalam hatinya
Iya, tapi kalau bunda-bunda masih kober kan? Kober? Enggak. Ada yang kober ada yang enggak. Padahal kalau dipikir-pikir ngurusin keluarga itu berat, ya kan? Tapi sering ada yang musik, sering ada yang ngajak ngobrolin tentang orang. Nah itu akhirnya. Nah ayah bunda, monggo muhasabah hati kita jaga supaya selalu bersih. Marah udah dibuang aja, marah itu bikin pusing, bikin muter-muter. Apa namanya? Apa? Vertigo. Itu kan karena marah-marah, ya kan? Nah itu marah bikin pusing, vertigo. Maaf, kalau udah vertigo apa? Stroke. Ada lagi? Apalagi darah tinggi, ya kan? Nah itu tadi kan dari marah-marah. Nah makanya kita monggo hijrahkan hati kita, hati-hati yang kemarin masih ada marah-marah, bersihkan karena Allah. Karena nanti janji orang-orang yang bersih hatinya itu akan dimasukkan ke dalam surganya. Nah ayah bunda, ini jam berapa? Bener nggak itu? Jam berapa tadi? Jam 9, berarti tinggal setengah jam. Ya, tinggal setengah jam. Sekarang kalau ayah bunda, ini ngambil hikmah daripada hijrah kita. Tahunnya baru, hati kita juga baru. Kita gunakan mata-mata kita juga mata-mata yang baru. Artinya apa? Mata kalau kemarin masih tuh lihat yang gak boleh sama Allah, tahun ini hijrahlah, ganti itu mata-mata menjadi mata-mata yang bersih, melihat hanya yang dibolehin sama Allah. Telinga kita juga diislamkan sekalian tuh. Telinga janganlah untuk mendengarkan yang gak boleh sama Allah. Kita gunakan telinga-telinga kita untuk mendengarkan yang dibolehin sama Allah. Tangan ini maaf bun, tangan ini sekarang canggih banget, mencet apa itu? HP. HP itu paling canggih, untuk maksiat juga canggih, untuk berbuat baik juga canggih. Ya nggak kalau maksiat, tinggal klik sudah dapat film PONO. Itu canggih, kan dari tangan kan? Tangannya klik, canggih. Terus lihat rumpi, klik apa? Pencet, muncul. Itu adalah tangan-tangan yang tidak baik. Mari kita hijrahkan, kita ganti tangan ini untuk mencet-mencet yang baik-baik aja. Yang baik-baik itu ya ada pelajaran menanam anggur, ada pelajaran masak, ada pelajaran apalagi pun nukang, bengkel, itu semuanya ada di sana. Kalau bapak-bapak kurang kerjaan daripada nonton akademi dangdut gitu ya. Karena di sana kan dangdut itu isinya wanita-wanita nggak pakai baju goyang-goyang. Nah lebih baik untuk mencet yang bengkel motor, bikin usaha makanan. Sekarang yang lagi ngetren apa itu? Oh makanan teh Indonesia itu, ya Allah, teh Indonesia itu cuma jual. Nah itu Bun, kita hijrahkan tangan-tangan itu untuk menekan-nekan HP itu untuk yang baik-baik saja. Kemudian kaki kita bawa kepada tempat-tempatnya. Jadi intinya bagaimana kita bisa pindahkan yang kita lakukan dari pikiran, dari hati, dari anggota tubuh ini, mata, telinga, tangan, kaki, semuanya kita ajak untuk lebih baik daripada tahun kemarin. Lebih baik daripada tahun kemarin, lebih baik kita mengikuti peraturan-peraturan Allah, kita lebih kenceng lagi tidak mengikuti yang dilarang Allah. Kemudian kita kita bersama-sama untuk mengislamkan semua anggota badan kita ini. Nah itu insya Allah hijrah kita yang sesungguhnya. Nah tahun baru ini masya Allah hikmahnya banyak banget. Mudah-mudahan bisa kumpul di sini,
Di tahun baru juga sekolah itu baru masuk, dari sudah berlalu sekarang bisa bertemu. Dan kita mudah-mudahan terlindung karena apa? Karena sekarang ada kabar katanya di atas sana ada COVID juga. Tapi mudah-mudahan kita terlindung dari COVID. Mudah-mudahan kita selalu terjaga selamat. Jadi sekolah bisa berjalan normal. Kemudian ibu-ibu juga nanti kajian ini rutin lagi, bapak-bapak kita ketemu lagi, silaturahmi, masya Allah. Kita tahun baru, kita belajar tatap baru juga, masya Allah. Ayah bunda untuk itu saya ada request ini. Sekolah Islam terpadu mau membangun sinergi. Ustaz, sinergi keluarga dan sekolah. Judulnya sinergi keluarga dan sekolah. Coba dicari. Nah ya bunda, kita dengan tahun baru ini kita mari bersama-sama membangun sinergi. Kita bekerja sama, yayasan, kemudian kepala sekolah, ustadz ustadzah semuanya, kemudian para ayah dan para bunda yang di sini itu membersamai anak-anak kita bersama-sama. Maka judulnya di sini sinergi keluarga dan sekolah. Maka kita perlu kerjasama. Di sini datang yayasan itu membuat sekolah bukan untuk jual beli. Jadi membuat sekolah yayasan itu tidak mencari keuntungan. Kalau saya tanya kepala sekolahnya, pernah store nggak ke yayasan? Ustaz ngomongnya nggak pada lihat itu. Tak? Pernah nggak Ustaz store kepada yayasan? Selama ini sekolah tidak store, bahkan yayasan pun nggak pernah digaji. Lagi. Yayasan nggak pernah digaji. Boy, dengarkan semuanya. Ini kelas 1 sampai kelas 6 katanya ya. Mumpung bareng-bareng. Saya bukan rahasia. Jadi sekolah ini dibuat bukan untuk profit. Yayasan, Ustadz yang bilang loh, bukan saya. Dibilangnya nanti saya istri yayasan terus saya mengada-ada. Enggak, ini kepala sekolah ini. Jadi yayasan enggak digaji, enggak ada setoran. Yayasan enggak ada gaji, enggak ada setoran. Yayasan hidupnya gimana? Saya kebetulan aja istri ketua yayasan. Saya sama Pak Eri itu jadi penjual genteng. Apa Bun? Bu Dia dan Pak Eri itu penjual genteng. Nama tokonya Agung Pratama. Ada di jalan, ini saya promosi sekalian loh. Ada di jalan Kalasan Cangkringan, dekatnya pabrik apa itu kan? Pabrik kaos kaki, namanya apa? Egel, dekat Egel, seberang jalan sini. Bunda, saya jual genteng, terus kemudian yang nomor 2 tokonya di Tajem, yang tanjakan itu. Kemudian yang ketiga tokonya di jalan Wonosari Prambanan. Bunda-bunda, ayah kalau mau bikin rumah, belilah genteng ke tempat saya. Iya kan? Saya dapat untung. Itulah keuntungan itu untuk membiayai anak saya sekolah, kuliah. Alhamdulillah sekarang sudah selesai kuliahnya, udah pada kerja. Nah, itu ayah bunda. Saya sampaikan bahwa sekolah ini dibuat bukan untuk profit. Jadi niatnya karena di sini untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus yang solih, yang solihah. Generasi-generasi penentu peradaban, bukan generasi-generasi yang cuma ikut-ikutan. Dia pintar tapi solih, jenderal tapi nggak untuk nembak orang. Jadi menteri bukan untuk yang korupsi bansos. Kita ingin mencetak generasi-generasi penerus yang solih, yang cerdas, yang bisa bermanfaat untuk umat, bukan untuk diri sendiri, untuk umat. Jadi anak-anak kita kelola, kita ajak, kita didik bersama.
para orang tua untuk menjadikan anak-anak ini khalifah fil ardh, pemimpin-pemimpin dunia yang dirahmati oleh Allah. Mereka akan menjadi presiden yang soleh, mereka akan menjadi menteri yang soleh, akan menjadi dokter yang soleh, akan menjadi insinyur yang soleh, bukan yang makan aspal. Ini diciptakan, sekolah ini dibuat untuk mencetak anak-anak penerus generasi yang tangguh, yang cerdas, yang soleh, yang bisa menyelamatkan umat manusia. Maka dari itu ayah bunda, kalau ayah bunda kok di sini sekolah mahal nggak di sini? Mahal apa enggak? Hah? Mahal apa enggak? Ayahnya nggak ada yang bilang mahal, karena ayahnya sekarang udah ngerti bahwa sekolah ini adalah untuk jihad di pendidikan, untuk berperang di jalan Allah lewat jalur pendidikan. Kalau ditanya lagi, ustadzah gajinya udah UMR belum? Tak, maki tak. Maki pas-pasan. Masya Allah, pas-pasan tak. Berkahnya. Saya selalu kalau ketemu ustadzah itu berkahnya. Berkah itu apa? Suaminya solih, istrinya solihah, anaknya solih, anaknya solihah, pinter-pinter, cukup semuanya, sehat kabeh lahir dan batin, selamat dunia sampai akhiratnya. Itu berkah. Karena apa? Saya kemarin dari Yayasan Konsorsium Mulia menemui Cina. Dia umurnya sudah 67 kalau nggak salah. Cina mau jual tanah di Panjawi, di kota sana, 6.000 meter, 1 meter minta harga 2.600.000. Ternyata dia sudah ditinggal sendirian sama istrinya 1 tahun yang lalu. Kemudian anaknya 4, sekolahnya di Amerika semua, cum laude semuanya. Sekarang anaknya salah satu kerja di Jakarta. Dia punya perusahaan Grab se-Asia. Sugih nggak ini? Sugih banget lah. Nah itu Cinanya, kohnya itu tak tanya, koh itu punya rumah di mana aja? Saya punya rumah di Singapura, di New York, Balikpapan, di Jakarta, di Jogja, di Solo, di Kalimantan, di Fakfak. Itu kalau dihitung tuh berapa miliar itu hartanya. Terus tak tanya, itu hartanya kayak gitu banyak, mau untuk apa? Mau untuk simpanan. Jawabannya singkat banget, mau untuk simpanan. Tapi mau tak ceramah ya bisa ya, maksudnya ceramah itu. Coba itu bayangin pun, dia belum Islam sampai saat ini. Bisa dibayangkan, mati di bawah nggak itu harta? Nggak dibawa lah. Nah bagi orang yang beriman, beruntunglah orang yang beriman. Karena dijanjikan Allah untuk orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, itulah nanti yang akan dibawa sampai ke surga-Nya. Nah, ayah bunda, untuk itulah kita di sini itu tim. Kita bukan antara pembeli dan penjual. Kita nggak jual program, nggak jual sekolahan. Berapapun yang bunda-bunda, ayah-ayah itu infakkan, kembali lagi untuk pengembangan sekolah. Ini SD baru punya SD, SMP. SMP ini kan belum punya SMP. Apakah nggak pingin punya SMP? Pingin. Itu ayah bunda dokter turunan gawe gedung SMP untuk tanah. Nah kayak gitu Bun. Kita alhamdulillah yang di SD Sleman itu kita mendapatkan wakaf. Sebelahnya Hayat persis 2.817 meter atau berapa gitu, yang kalau dikalikan sekarang 20 juta per meter itu ada 56 miliar. Itu wakaf dari satu orang. Jadi bunda-bunda kalau mau wakaf di sini monggo sangat terbuka. Tak bikin SMP, tak kita bareng-bareng biar kita bikin SMP. SMP ini khairukum ukhuwah Islamiyah. Iya. Jadi itu harta-harta yang insya Allah kita sedekahkan di jalan Allah, yang itu nanti akan menemani kita di surganya Allah. Karena amal-amal kita itu nanti akan menjadi sinar, yang menyinari diri kita. Kemudian kita akan melewati sirat itu dengan sinar amal soleh kita.
Dan insya Allah dengan banyaknya amal, kemudian gedenya sinar yang menyamai kita, melewati sirat, kemudian kita akan selamat, kemudian kita akan masuk surga. Itu dengan amal-amal soleh, salah satunya tadi amal fisabilillah di jalan dakwah pendidikan. Jadi Ustadz kalau katanya harusnya gajinya 5 juta, kok dia baru 3 juta, 2 juta untuk infak di sekolah ini. Dan ikhlas. Makanya ayah bunda, berapapun bayarnya ayah bunda, bismillah ya Allah, aku bayar di sekolah TKIT Ruah. Ya Allah, jadikan harta yang barokah, jadikan ini keberkahannya ke anak-anak saya, menjadi anak yang cerdas, solih dan solihah. Setiap ibunda ayah mengeluarkan uang, bismillah, ini untuk infak di jalan Allah, mencerdaskan anak, hati dan akalnya. Termasuk IPP, ya Allah, jadikan uang IPP ini barokah. Jadikan uang SPP ini menjadikan kebaikan keluarga besar saya untuk selamat dunia sampai akhiratnya. Selalu ayah bunda, ketika ayah bunda mengeluarkan harta di jalan dakwah ini, niatkan karena Allah, itu gak akan hilang. Nah, untuk itu ayah bunda, di tahun ini kita mulai lagi, kita fresh lagi ayah bunda, kita perlu kerjasama bersinergi keluarga, sekolah kunci sukses anak. Karena kita ini sinergi kerjasama, ini 3 kunci sinergi bahwa kita semuanya tujuannya positif. Ayah ibu menyekolahkan di sini dengan cita-cita yang baik. Gak ada waktu ini yang sudah waktunya sudah hampir habis. Jadi kita dari rumah, orang-orang yang baik, ustadz-ustadzah berangkat dari rumah, yaitu orang-orang yang baik, punya yang positif, yayasan juga punya yang positif, bersama bertemu, dan ini punya tujuan juga yang harus sama. Tujuannya membentuk anak-anak yang solih-solihah. Tujuannya apa? Pak, tujuannya apa Pak? Nyekolahkan di sini. Pengen apa? Menjadi anak yang soleh dan solihah. Simpel tapi sudah ini banget, mewakili banget itu. Solih-solihah kayak apa? Bun, mau apapun nyekolahkan di sini. Ya, juga berbakti kepada orang tua juga, kebenaran agama, bangsa, untuk akhlak yang baik dan baik. Dapat undangan. Menjadi anak yang solihah, anak yang berbakti, anak yang pintar, cerdas, berguna. Ya pun ini kita semua sama ingin mempunyai anak-anak yang berakhlak mulia. Bagaimana Luqman itu mengajarkan anak-anak itu? Yang pertama adalah kita solih dan solihah. Solih dan solihah itu tentang saja orang yang punya akidah yang lurus. Kunci pertama itu akidah yang lurus. Sekarang lagi perang antara si tokoh merah sama Gusmus. Gusmus sekarang katanya konon dibubarkan ya, di demo padepokannya yang ngapusi katanya mau dibubarkan. Itu karena yang merah-merah itu dia buka itu trik-trik pada ngapusi orang itu loh. Nanti kalau dilaporkan dia nggak punya mata pencaharian dong Gusmusnya. Emangnya maling nggak boleh dilaporkan, nanti nggak kehilangan mata pencaharian malingnya gitu kan? Nah itu. Jadi itu akidah. Jadi sekarang banyak banget orang-orang yang pakai alat-alat canggih, alat yang mahal, tapi bisa untuk bodohi, bisa untuk melipat gandakan uang, bisa untuk cari penglaris saja. Nah itu akidah. Nah itu nggak boleh anak-anak kita itu sampai rusak akidahnya. Itu yang harus dijaga nomor 1. Kompak. Yayasan begitu dengan akidah yang benar yang diajarkan di sini nggak neko-neko, nggak ada yang di luar dari tuntunan Allah dan Rasul. Kalau ada ajaran-ajaran yang nggak benar, ngeri loh. Nanti itu teroris, nanti itu radikal, itu ngeri loh. Kita yang diajarkan yang rahmat
rahmatan lil alamin dari Allah dan dari Rasulullah. Nah, yayasan begitu. Kemudian ustaz kepala sekolah dengan ustaz-ustaznya mengajarkan yang benar-benar. Nah, orang tua termasuk harus juga kompak. Jadi itu tolong kalau di rumah anak-anak nonton si merah-merah itu atau si Rara yang pawang-pawang hujan kayak gitu, itu tolong itu dijelaskan dan itu dipastikan bahwa anak-anak gak percaya kayak gitu. Gak percaya karena itu sudah masuk ke dalam akidah keyakinan. Kalau sudah masuk ke keyakinan harus itu hanya Allah yang disembah, Allah yang dimintai tolong, Allah yang disambati, Allah yang segalanya Allah. Gak boleh lewat perantara-perantara kayak gitu itu. Nah itu akidah yang harus dijaga. Nah kemudian juga akhlak tadi ya, akhlak Rasulullah itu akhlaknya itu adalah Al-Quran. Luqman juga gitu di surat Luqman.